Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Mega Dina Movitaria di channel Uni Ega. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Mohon maaf ya, karena sepertinya sudah lama tidak membuat video karena kesibukan di dunia nyata. Oke, untuk kali ini kita berbagi pengalaman dalam menulis artikel ataupun penelitian. Memang diakui bahwa dalam menulis artikel ilmiah tentunya ataupun penelitian merupakan tantangan akademisi seluruh dunia. Akademisi tentunya di sana termasuk mahasiswa, dosen, guru. Nah, tantangan tersebut ditambah lagi dengan bagaimana mengupayakan artikel ilmiah tersebut bisa terbit di jurnal ilmiah ataupun penelitian bisa dilakukan oleh guru untuk kenaikan pangkatnya. Nah, belajar dari pengalaman itu, salah satunya yang paling utama tentunya adalah motivasi dalam menulis. Kita saja, jangankan murid ataupun mahasiswa, kita perlu mendapatkan motivasi bahwa penulisan karya ilmiah bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang harus dilatih. Melalui latihan, pasti semua kita bisa menulis artikel ilmiah ataupun penelitian. Di sini saya akan memberikan ataupun berbagi ilmu tentang tips cara menentukan atau memilih topik penelitian untuk artikel ilmiah. Dalam menentukan topik penelitian ada 6 tips yang harus kita pahami terlebih dahulu. Apa saja sih yang 6 tips itu atau 6 kunci itu? Yang pertama, what, why, where, who, when, dan how. Lebih paham lagi 5W 1H. Nah, apalagi itu 5W 1H? Yang pertama adalah what. What kita translatekan dalam bahasa Indonesia berarti apa. Nah, apa yang ingin kita capai dalam penelitian itu? Dan fakta apa yang kita temukan di lapangan ketika kita melakukan penelitian itu? Jika kita tidak menemukan solusi, apa yang kita butuhkan untuk supaya bisa menemukan solusi itu? Nah, itu kata kunci pertama dalam menentukan topik penelitian. Yang kedua adalah why. Why merupakan unsur mengapa dalam bahasa Indonesianya. Mengapa kita ingin mencapai solusi itu ataupun mencapai keinginan dalam penelitian itu. Selanjutnya, mengapa masalah itu berpeluang timbul. Nah, ini biasanya terletak di latar belakang. Nah, selanjutnya, mengapa sih perlu kita menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah where. Where itu dalam bahasa Indonesia artinya di mana. Tentu berhubungan dengan lokasi. Nah, di mana isu itu timbul atau di mana permasalahan itu timbul. Nah, di mana atau di mana saja dampak yang dirasakan ketika permasalahan itu timbul. Selanjutnya, kita bisa mengajukan pertanyaan ketika kita meneliti atau observasi, di mana letak kepentingannya dalam bidang kita, misalnya pendidikan. Nah, itu yang ketiga.
Selanjutnya yang keempat adalah who atau siapa. Ini erat kaitannya dengan orang atau subjeknya siapa. Siapa yang akan kita teliti? Itu yang pertama, kita memberikan pertanyaan ketika kita observasi. Yang kedua, siapa yang peduli dan apa efeknya? Yang ketiga, siapa saja yang harus kita libatkan dalam penelitian kita tersebut? Yang keempat, siapa tempat informasi yang bisa kita dapatkan, di mana informasinya itu valid? Itu yang keempat, kata kuncinya. Yang kelima adalah when. When dalam bahasa Indonesia artinya kapan. Kapan isu itu timbul atau kapan permasalahan itu timbul. Selanjutnya kita bisa mengajukan pertanyaan lagi, kapan kita mulai melakukan aksi atau kegiatan penelitian itu. Selanjutnya, kapan penelitian itu bisa diselesaikan. Nah, itu 5W. Satu lagi adalah 1H, di mana H itu adalah how. How itu kata kuncinya adalah bagaimana. Nah, bagaimana jika situasinya berbeda antara fakta dan teori? Itu pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita melakukan penelitian. Yang kedua, sebesar apa atau bagaimana caranya informasi itu kita kumpulkan. Nah, ini biasanya analisis data atau teknik pengumpulan data. Lanjut, bagaimana kita mengatasi situasi tersebut? Dan bagaimana kita melibatkan orang-orang yang relevan dalam penelitian kita. Nah, itulah 6 kata kunci yang bisa disingkat dengan 5W 1H untuk kita bisa melakukan penelitian dan menentukan topik penelitian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.